Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, NIM 220306501002, kelas A, jurusan Fisioterapi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ragam bahasa pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Nah, ragam bahasa juga dapat diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, pada ragam bahasa sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan media, yang kedua berdasarkan cara pandang penutur, dan yang ketiga berdasarkan topik pembicaraan. Pada jenis yang pertama yaitu berdasarkan media, ditinjau dari media atau saran yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa ini terdiri dari 2, yaitu ragam bahasa lisan dan yang kedua ada ragam bahasa tulis. Nah, pada ragam bahasa lisan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung secara cepat. Yang selanjutnya, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan yang terakhir dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Adapun contoh pada ragam lisan ini dengan kalimat "sudah saya baca buku itu". Selanjutnya mengenai ragam bahasa tulis pada jenis ragam bahasa berdasarkan media. Nah, ragam bahasa tulis ini berurusan dengan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, ragam tulis ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contohnya dengan kalimat "saya sudah membaca buku itu". Nah, yang kedua yaitu berdasarkan cara pandang penutur. Jenis kedua pada ragam bahasa ini memiliki 4 jenis berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama yaitu ragam dialek. Contohnya, gue udah baca itu buku. Yang kedua yaitu ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga ada ragam resmi, contohnya saya sudah membaca buku itu. Dan yang keempat ada ragam tidak resmi, contohnya saya sudah baca buku itu. Nah, yang ketiga ini jenis dari ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan terbagi menjadi 7. Yang pertama ragam bahasa ilmiah, yang kedua ragam hukum, yang ketiga ragam bisnis, yang keempat ragam agama, yang kelima ragam kedokteran, yang keenam ragam sastra, dan yang ketujuh ragam psikologi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai ragam bahasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.